Melisa mendongakkan wajahnya yang sudah banjir air mata. Dia menatap langit yang sudah 15 tahun ini bersamanya. Andai anak itu tahu jika kini dia sedang dipaksa untuk ikhlas melepas kepergian lusa. Asal abang mau, Bunda akan izinkan abang, ucapnya lirih di sela isak tangisnya. Langit hanya menunduk. Satu tetes air mata lolos begitu saja mewakili perasaannya yang kini terluka dengan keputusan orang tuanya. Aku gak mau, pekik air. Dia berdiri lalu berlari ke kamarnya. Begitupun dengan bumi. Meski dia tidak bersuara, tapi semua orang pasti tahu dia pun tengah terluka dengan keputusan papanya. Bunda jangan nangis. Rengek langit di atas pangkuan Melisa. Dia tidak lagi peduli jika harus mendapat sorotan tajam dari Reza. Bunda, apa mohon? Bunda gak apa-apa. Bunda cuma... Melisa tidak sanggup meneruskan kata-katanya karena dadanya begitu sesak. Kalau Bunda gak izinin, abang gak akan pergi. Reza menarik nafasnya. Percuma juga jika harus menenangkan sang istri saat ini, karena yang dia butuhkan hanya Reza menarik kata-katanya lagi, sedangkan pria itu tidak mungkin melakukannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, abang tetap pergi. Langit dan Melisa menoleh ke arah Reza secara berbarengan. Menatap pria itu dengan begitu lega tidak percaya. Abang akan lakuin apapun itu asal abang di sini sama Bunda, Om. Ucap langit memaksa di sela isak tangisnya. Om gak minta apapun lagi dari kamu, cukup belajar dan berikan yang terbaik seperti biasanya, tegas Reza tanpa ingin dibantah. Tapi Bunda nangis, Om. Ingin rasanya dia berteriak marah jika saja Melisa tidak memeluknya. Wajar kalau Bunda nangis. Ibu manapun akan melakukan hal yang sama, Bang. Tapi ini air mata bangga buat abang, karena kelak abang akan menjadi orang sukses, Melisa berkata sambil berbata-bata. Karena tangisnya, begitupun dengan langit. Abang janji, Bun, jawabnya dengan tangan memeluk erat Melisa. Biasanya dia melakukan ini jika tidak ada Reza di dekatnya. Abang lusa udah pergi, abang harus jaga diri ya. Jangan nakal dan harus makan teratur karena Bunda jauh dari abang nanti. Belum apa-apa wanita itu sudah banyak berpesan kepada langit. Keduanya masih berpelukan sambil terus menumpahkan air mata kekecewaan. Bukan Reza tega, dia pun belum siap berjauhan. 15 tahun bukan waktu yang sebentar, sedangkan dia selalu menyamaratakan semuanya dengan si kembar juga. Abang akan pulang dengan membawa nilai terbaik. Bunda harus pegang janji abang, ucapnya penuh tekad yang serius. Belajar semampumu. Bunda gak mau kamu malah sakit nanti di sana, Bang. Langit mengangguk, kemudian menoleh ke arah Reza. Jauh di sudut hati, pria itu ia pun merasakan apa yang kini dirasakan istri dan ketiga anaknya. Matanya serasa panas dan berkaca-kaca. Abang nurut sama Om, tapi Om harus janji sama abang, pintanya sambil menghapus air matanya. Abang mau apa? Tanya Reza. Dia menatap keseriusan di manik mata pemuda tampan itu. Om harus terima abang buat jadi menantu Om. Abang akan pulang dan melamar Cahaya. Permintaan langit sungguh di luar dugaan pasangan suami istri yang kini saling memandang. Dengan ekspresi terkejut, Reza menelisik kedua manik mata anak angkatnya. Apa maksud kamu? Tanya Reza datar. Aku mencintai Cahaya. Aku ingin Om dan Bunda menjaganya selama aku menimba ilmu di sana dan pulang menjadi yang terbaik untuk kalian. Ucapnya tegas penuh penekanan. Belajar aja dulu, gak usah mikirin adik, jawab Reza santai. Enggak Om, aku serius dengan hal ini. Tambahnya lagi dengan mata menatap ke arah pria yang selama ini menghujaninya dengan fasilitas mewah. Abang gak usah mikirin hal itu, adek gak akan kemana-mana, Bunda akan tunggu kedatangan abang. Reza mengernyitkan dahinya menoleh ke arah istrinya yang dengan mantap meyakinkan langit. Datanglah nanti setelah menjadi orang sukses, bahagiakan Caca lebih dari kami.
ucap Reza sambil bangun dari duduknya, kemudian berlalu menaiki tangga. Maaf Buna, maafin abang yang lancang mencintai anak Buna. Langit kembali menangis di atas pangkuan wanita yang 15 tahun lalu menemukannya di pinggir jalan. Anak tak tahu diri, tak bisa menekan perasaannya sendiri kepada gadis itu. Maafkan abang. Melisa yang masih terisak hanya bisa mengusap kepala Langit dengan rasa haru dan bangga. Ibu manapun akan terharu jika anak gadisnya ternyata dicintai oleh pemuda baik hati dan baik sikap seperti Langit. Tak ada yang harus dimaafkan. Bunda justru bahagia jika kalian bersama, karena cahaya akan bersandar pada pria yang tepat, jawab Melisa. Jangan pisahkan kami, Bun. Abang mohon, berjanjilah hanya selama abang kuliah saja, pintanya lirih dengan menangkupkan kedua tangannya. Mana mungkin Bunda memisahkan kalian? Bunda akan menjaga cahaya di sini untukmu, hanya untukmu. Langit menyunggingkan senyumannya di wajah yang masih banjir air mata. Keduanya berpelukan dengan begitu erat. Entah kenapa pemuda itu kini merasa hatinya sungguh lega setelah meminta hal konyol kepada Reza, ayah dari gadis yang amat dia cintai. Istirahatlah dan jangan memikirkan apapun. Semua akan baik-baik saja, pesan Melisa kepada Langit yang terlihat kini lebih tenang. Aku mau lihat adek, boleh? Pintanya walau ragu. Biar Bunda yang lihat lebih dulu. Abang masuk kamar sana karena besok harus beresin semua keperluan yang masih ada di panti. Jangan lupa buat pamitan dan minta doa sama semua adik-adik kamu juga ya. Langit mengangguk pasrah. Dia yang tidak pernah membantah tentu langsung mengiyakan semua perintah orang tuanya. Pemuda itu kini bangun kemudian bergegas masuk ke dalam kamarnya dengan langkah kontai. Melisa yang masih duduk sendirian di ruang tengah berkali-kali menarik nafas dan membuangnya perlahan. Dia meremat baju bagian dadanya yang seakan begitu sesak dia rasa. Ini momen paling menyedihkan dalam hidupnya yang sudah terbiasa bahagia. Aku harus kuat jauh dari abang. Reza yang masuk ke dalam kamarnya lebih dulu langsung merebahkan tubuhnya di tengah kasur. Matanya sedikit berkabur saat menatap langit-langit kamarnya dan ternyata satu tetes air mata akhirnya lolos juga. Andai kalian tahu kalau ini adalah pilihan yang paling sulit yang harus Papa ambil. Demi kalian, demi utuhnya keluarga kita, Papa akan lakukan apapun, meski harus mengorbankan jarak untuk sesaat. Lamunannya buyar saat ponselnya bergetar di saku celana. Reza langsung merogohnya untuk meraih benda pipi itu. Halo Pak, sapa Reza pada pria parubaya yang menghubunginya lewat sambungan telepon. Kapan Langit berangkat? Tanya Papa tanpa basa-basi lagi. Ada nada resah yang didengar Reza. Lusa Pak, besok baru mau siap-siap, kita berangkat pagi ke sana. Jawabnya lesu, banyak sekali yang dia pikirkan akhir-akhir ini. Semua sudah kamu siapkan? Ingat Kak, Papa gak mau hal buruk terjadi kepadanya, ucap Papa yang justru mengarah ke ancaman. Papa tenang aja, aku udah siapin 8 orang yang jago bela diri dan terpercaya buat jagain abang selama 24 jam di sana. Nggak akan ada yang bisa menyentuh dia sedikit pun, Pak. Meski matahari sudah naik dengan sempurna memberikan sinarnya, tapi semua anggota keluarga belum ada yang beranjak dari tempat tidurnya. Cahaya yang tidak mau diganggu sejak semalam hanya mengurung diri di dalam kamar yang dia kunci dengan rapat. Entah apa yang gadis cantik itu lakukan di dalam sana, semua pesan yang dikirim Langit tidak ada satupun yang dibalasnya, membuat pemuda itu masih saja menitikkan air matanya. Di balik selimut tebal yang membungkus bagian tubuhnya, dia hanya melamun menatap seluruh isi kamarnya yang selama ini ia isi jika Sabtu Minggu atau saat hari libur lainnya. Perasaan sedih dan berat meninggalkan jelas saat sangat ia rasakan. Di kamar ini, Melisa menjaganya. Jika ia demam, di kamar ini ia selalu menghabiskan malam melakukan video call dengan Cahaya. Meski hanya berbeda lantai, di kamar ini
menyembunyikan segala rasa yang sering dia pendam, tertawa, bahkan menangis sendiri. Tok tok tok, suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Dia mengusap wajahnya sebelum turun dari tempat tidur untuk membuka pintu. Iya, sebentar, ucap langit dengan suara parau. Ceklek. Sarapan dulu yuk, ajak Melisa, wanita yang sepertinya sehabis mandi itu mencoba tersenyum, seakan semua baik-baik saja, meski jelas di matanya masih ada sisa kebasahan. Iya, abang mandi dulu. Melisa mengangguk sambil mengusap pipi anak angkatnya itu dengan lembut. Sebagai seorang ibu kandung sungguhan. Semua orang berkumpul di meja makan, meski ini bukan saatnya sarapan, karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 10. Kalian ada acara apa hari ini? Tanya Reza mencoba memecah keheningan di ruang makan yang biasanya selalu ramai dengan celoteh atau keributan si kembar. Tak ada yang menjawab, semua diam, masih menikmati makanannya masing-masing. Ada yang mau ikut ke panti bareng abang? Tanya Reza. Lagi, dia masih memancing anak-anaknya mau bersuara. Biar abang sendiri aja yang ke panti, jawab Langit yang sadar dengan diamnya ketika adiknya itu. Oke. Reza menyerahkan kunci mobil kepada Langit agar anak itu bisa sendiri ke panti asuhan untuk mengambil barang-barangnya di sana. Karena dia dan Reza juga Melisa akan berangkat ke kota X dari apartemen besok pagi. Bawa yang kamu butuhkan saja, semua udah lengkap di sana. Kamu gak perlu apa-apa lagi, ucap Reza setelah meneguk air putih. Iya om, barang kamu yang di sini juga gak usah dibawa ya, buat nanti kalau pulang, timpal Melisa. Belum juga anaknya pergi, tapi dia berharap Langit untuk segera kembali. Iya bun, Langit tidak hentinya menatap cahaya yang kini duduk di hadapannya. Tak ada senyum di wajah pucatnya saat ini. Hanya ada mata yang begitu sembab berwarna merah bertanda gadis itu menangis semalaman. Pandangannya beralih kepada dua adik laki-lakinya, terutama Air. Wajahnya tidak jauh beda dari si bungsu, bahkan lebih merah dengan rambut berantakan. Adik pertamanya itu sudah dipastikan mengusir sedihnya dengan bermain game hingga pagi. Berbeda dengan Bumi, dia masih terlihat tenang dan rapi, meski matanya juga memerah. Langit lalu tahu kebiasaan Bumi yang selalu menangis dalam diam, menyembunyikan rasa sedihnya hingga tidak ada satupun orang yang sadar dia sedang menyimpan luka. Langit tersenyum simpul, dia baru sadar jika waktu sangat cepat berputar. Terlihat dari apa yang kini ada di hadapannya, sungguh berbeda dari 15 tahun yang lalu saat dia berlari masuk ke kamar Melisa untuk melihat si kembar yang baru saja dilahirkan. Mulai hari ini kita harus terbiasa tanpa menggenggam tangan satu sama lain. Cukup kalian bertiga. Abang akan melihat kalian dari kejauhan. Pagi sekali semuanya sudah bangun dan berkumpul di ruang tengah. Ada Langit yang sedari tadi duduk di sofa bersebelahan dengan Cahaya saling menggenggam tangan. Ngomong Yang, jangan diam aja. Pinta Langit karena 2 hari ini gadis kesayangannya tidak mau bicara dengannya. Yang, jangan lepas kepergian abang kayak gini. Kamu doain abang ya, biar kuliah abang di sana lancar, biar abang gak terlalu di sana karena target abang cuma 2 atau 3 tahun. Yang, Langit mendesak kesal. Cahaya benar-benar tidak menanggapinya. Hanya ada tetesan air mata yang turun membasahi wajah pucatnya saat ini. Kamu kalau masih diem aja, jangan harap abang mau pulang lagi. Batas sabar pemuda tampan itu sedang diuji. Cahaya menoleh. Dia melihat kilat kemarahan dan kecewa di kedua manik mata Langit. Gak mau, kakak gak mau. Air masih saja menangis di tengah kasur orang tuanya saat Melisa membangunkan si sulung untuk berpamitan. Berisik kah? Ucap Reza sambil memakai baju karena pria 3 anak itu baru saja membersihkan tubuhnya. Papa jahat banget, teriaknya lagi. Kamu bukan ke bawah ketemu sama abang, ngapain kesini sih? Tanya Melisa saat Air tiba-tiba datang sambil menangis. Nanti kalau Bu nakal yang belain kakak siapa? Ucapnya di sela isak tangis.
Memang kalian ini mau berantem saja? Cetus Reza yang merasa pusing dengan tangis si sulung. Kakak ikut abang deh, boleh ya papa? Rayunya sambil menarik ujung baju Reza. Gak usah macam-macam. Papa ganteng-ganteng kok jahat sih? Gak seru banget, malah nyuruh abang pergi. Air yang belum terima dengan keputusan Reza masih mencoba memohon agar papanya berubah keputusannya. Namun sepertinya derai air mata dan rengekannya tidak mempan untuk masalah ini, karena Reza tetap pada pendiriannya untuk membawa langit pergi jauh dari mereka. Reza dan Melisa saling pandang, lalu terkekeh sambil keluar kamar saat semua sudah siap. Papa, jahatnya pakai banget. Kakak udah capek nangis tahu dari tadi, keluhnya sambil ikut menyusul di belakang orang tuanya. Gak ada yang nyuruh kamu nangis, Kak? Ketikanya kini sudah berada di ujung tangga. Reza berdehem kecil saat cahaya menangis dalam pelukan langit. Biarin, Mas. Papa gak marah. Goda air yang berdiri di belakang Reza. Panggil Bumi sana, ditanya pada si sulung. Air membalikkan tubuhnya untuk kembali ke kamar memanggil adik keduanya. Dek, panggil Reza dengan pelan. Siapapun yang mendengar tangis cahaya pasti bisa ikut merasakan betapa terlukanya dia saat ini. Sini sayang. Reza merentangkan kedua tangannya agar si bungsu pindah memeluknya. Papa, apa papa yakin lakuin ini semua ke abang? Papa gak kasihan sama aku? Lirihnya sambil terisak dalam dekapan Reza. Ini demi kita semua, biar abang lebih mandiri dan dewasa deh. Tapi aku gak sanggup. Melisa hanya bisa mengusap punggung si bungsu untuk menguatkannya meski ia pun terluka. Nanti abang kalau libur kan bisa kesini, atau kita yang kesana, rayu Reza kepada anak perempuan satu-satunya itu. Au, sakit, pekik air kepada Bumi. Maaf, gak sengaja, sahut si tengah dengan santai. Tuh kan, abang, Bumi itu injek kaki kakak. Adunya pada langit. Gak apa-apa, cuma injek sedikit, kata langit yang kini sudah merangkul bahu adik pertamanya. Kalian jangan bertengkar terus ya, harus saling jaga, pesan langit sebelum dia pergi. Nanti abang kalau libur pulang ya, pinta Bumi. Iya, jawabnya sambil mengangguk. Tunggu abang pulang, berjanjilah untuk selalu menjaga hatimu untuk abang, karena abang pun akan melakukan hal yang sama untukmu. Ucap langit kepada cahaya. Gadis itu hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. Gombal terus. Kamu mau ikut siapa? Tanya Air saat merangkul bahu adik perempuannya. Ikut Kak Bu lah. Takut aku ikut kakak? Jawab si bungsu sambil menggerdikan bahunya. Tapi kan cepet nyampe deh. Gak mau, aku gak mau. Lihat abang sedih lagi kalau lihat aku luka. Obrolan santai kakak beradik yang baru saja keluar dari kelasnya masing-masing setelah lebih dari setengah hari berkutat dengan berbagai macam pelajaran di ujung masa sekolahnya. Ya, kembar tiga pasangan Reza dan Melisa itu kini sudah berumur 18 tahun. Sudah berada di kelas 12 awal tahun ini. Dan hanya menyisakan beberapa bulan lagi untuk mereka keluar dari sekolah yang selama ini menjadi tempat mereka menuntut ilmu. Menjadikan ketiganya siswa-siswi terbaik. Dek, panggil Bumi yang berdiri dengan gagahnya di samping mobil. Tentu Cahaya langsung berlari mendekat meninggalkan kakak sulungnya yang berbeda tempat parkir. Yuk pulang, adek lapar, ajak Caca. Baru mereka hendak masuk mobil, Air datang dan menghentikan motor besarnya. Kakak duluan ya, pamitnya sambil menutup kaca helm. Jangan ngebut, itu motornya masih baru, teriak Cahaya sambil tertawa. Baru di sini bukan berarti baru dibelikan. Justru motor besar yang dipakai Air adalah motor keempat yang dibelikan Reza untuknya. Setelah 3 kali mengalami kecelakaan yang berakhir motor-motor tersebut ringsek dan rusak parah. Air dan Bumi diberi kepercayaan setahun lalu untuk pergi ke sekolah sendiri, tentu dengan kendaraan masing-masing. Bumi memilih mobil karena dia juga memikirkan adik semata wayangnya. Berbeda dengan Air,
yang sedari kecil sangat senang dengan dunia balap. Tentu motorsport yang menjadi pilihannya, walau harus memainkan drama panjang untuk meyakinkan hati mama tercintanya. Nyampe juga. Air melepas helmnya setelah mematikan mesin motornya di lobi apartemen yang masih sama. Dia melenggang santai menuju lift khusus yang akan langsung menuju lantai di mana dia tinggal. Mama, kakak, panggil si sulung seperti biasanya. Satu hal yang selalu dia lakukan saat membuka pintu adalah mencari wanita yang sudah melahirkannya itu ke dunia, mengurusnya dengan penuh kasih sayang yang tidak terkira. Ibu gak ada, Den, sahut ART yang tiba-tiba datang dari dapur. Kemana mbak? Tanya Ai. Kurang tahu, tadi sama bapak juga perginya. Air hanya mengangguk, kemudian melangkah menuju kamarnya sendiri, yang sudah terpisah dari adiknya setahun lalu. Air yang belum sempat membuka seragam sekolahnya harus dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Masuk, sautnya malas. Dia tahu itu pasti Bumi yang datang. Kak, Mom kemana? Tanya si tengah yang hanya menyembulkan kepalanya saja. Gak tahu, kakak belum lihat ponsel, jawabnya yang juga bingung. Kak, aku gak bilang apa-apa, kirain bilang ke kakak, ujar Bumi. Mereka selalu merasa aneh jika pulang tidak disebut Melisa. Si bungsu yang baru keluar dari kamarnya pun berjalan lemas menuju kakak-kakaknya. Ih, pada kemana sih? Sungutnya kesal karena kedua orang tuanya tidak juga mengangkat telepon. Masa sih, Dek? Ujar Bumi yang semakin bingung. Iya, aku udah 9 kali telepon tapi gak diangkat. Telepon coba sekali lagi biar genap jadi 10 kali. Kalau masih gak diangkat juga berarti... Air memotong kata-kata lalu menarik nafas dalam-dalam. Siap-siap kita punya adik lagi. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuat Air menoleh dari kursi meja belajarnya. Dia menatap pintu itu dengan perasaan lain. Masuk, sautnya malas, lalu kembali pada layar laptopnya yang menyala. Kak, Air menoleh lagi. Ada Reza yang berdiri di depan pintu dengan wajah sedikit berantakan. Pah, ada apa? Mama mana? Tanya Air yang langsung menanyakan keberadaan mamanya. Mama di rumah sakit, ucap Reza lirih. Papa bohong, ngapain mama di rumah sakit? Ini kan udah malam, ujar Ai yang tadi langsung terlonjak dari kursinya. Mama sakit, tadinya cuma mau periksa, tapi malah pingsan di sana, jelas Reza yang semakin mendekat ke arah anak sulungnya itu. Ayo, kakak mau ketemu mama, kita ke rumah sakit, Pak, tanya ke Air yang langsung menarik tangan Reza. Tapi pria itu diam, bergeming. Ayo papa, besok saja ya, papa pulang cuma mau kabarin kalian aja. Papa mau balik ke rumah sakit lagi nemenin mama. Kakak ikut, Pak, pinta Air yang sudah berkaca-kaca matanya. Besok aja, biarin mama istirahat ya. Kalian juga istirahat di rumah, jangan tidur malam-malam, titah Reza kepada si sulung yang sudah duduk lesu di tepi tempat tidur. Aku mau sama mama, pintanya lagi lirih, air matanya sudah tumpah. Melihat hal itu, Reza ikut duduk di sisi putranya, merangkul bahu lebar itu untuk lebih dekat dengannya. Doakan mama baik-baik saja ya, biar cepat pulang lagi sama kakak. Bu juga adek, mama juga sedih di sana tanpa kalian. Air berhambur memeluk Reza dan menangis di dalam dekapan pria itu sambil terus terisak.